Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nafas Hijrah, tempat di mana kita belajar dan mengambil hikmah dari perjalanan para nabi. Hari ini, kita akan menyelami kisah Nabi Hud alaihissalam, seorang utusan Allah yang diutus untuk membimbing kaum Ad menuju kebenaran. Namun, kaum yang kuat dan makmur ini justru menolak peringatan beliau dan memilih kesombongan. Bagaimana kisah perjuangan Nabi Hud AS dan bagaimana akhir dari kaum Ad? Mari kita simak bersama kisah penuh hikmah ini. Beliau dipilih oleh Allah untuk membimbing kaum Ad di zaman dahulu kala. Kaum Ad adalah salah satu suku yang paling kuat dan berpengaruh pada masanya. Namun, mereka juga dikenal karena kesombongan dan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Kaum ini, yang terkenal karena perawakannya yang tinggi besar dan kekuatan yang luar biasa, tinggal di tanah berpasir Ahqaf, di suatu tempat di selatan Jazirah Arab. Ahqaf adalah wilayah yang penuh dengan keindahan alam, namun juga keras dan tandus, mencerminkan kehidupan yang penuh tantangan yang dihadapi oleh kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam, keturunan Nabi Nuh alaihissalam, memiliki kebijaksanaan dan kefasihan yang luar biasa. Beliau dikenal karena kemampuannya untuk berbicara dengan penuh hikmah dan menyentuh hati orang-orang yang mendengarkannya. Sebagai keturunan dari Nabi Nuh, beliau membawa warisan kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam tentang ajaran-ajaran ilahi. Beliau mengemban tugas berat untuk mengingatkan kaumnya tentang kebesaran Allah dan menjauhkan mereka dari sifat materialistis dan kesombongan. Nabi Hud alaihissalam berusaha keras untuk menyadarkan kaumnya bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai dengan beriman kepada Allah. Kaum Ad telah lama melupakan pelajaran dari banjir besar. Mereka hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Namun mereka lupa bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah dan bisa diambil kapan saja. Mereka menjadi sombong dan merasa tidak membutuhkan petunjuk dari Allah. Generasi telah berlalu sejak nenek moyang mereka, Nabi Nuh alaihissalam, mengajarkan tentang Tuhan yang Maha Esa. Ajaran-ajaran tentang keesaan Allah dan pentingnya ketaatan telah memudar seiring berjalannya waktu, digantikan oleh kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang dan penyembahan berhala. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyembah berhala, percaya bahwa dewa-dewa palsu ini mengendalikan nasib mereka. Mereka membuat patung-patung dari batu dan kayu, dan memberikan persembahan kepada dewa-dewa yang mereka ciptakan sendiri, berharap mendapatkan perlindungan dan keberuntungan. Nabi Hud alaihissalam menyaksikan mereka semakin jauh dari Allah, tahu bahwa beliau harus menyampaikan pesan penting. Beliau merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan kaumnya tentang kebenaran dan mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Hatinya sakit untuk kaumnya, mengetahui jalan yang mereka tempuh hanya akan menuju kehancuran. Nabi Hud alaihissalam dengan penuh kasih sayang dan kesabaran terus berusaha untuk menyadarkan kaumnya meskipun menghadapi banyak tangan dan penolakan. Beliau adalah contoh teladan dari seorang nabi yang penuh dedikasi dan cinta kepada umatnya. Kaum Ad terkenal dengan keahlian mereka yang luar biasa dalam arsitektur dan konstruksi. Mereka adalah para ahli yang mampu mengubah visi mereka menjadi kenyataan dengan presisi dan keterampilan yang menakjubkan. Setiap batu yang mereka letakkan, setiap struktur yang mereka bangun, mencerminkan dedikasi dan keahlian mereka yang tak tertandingi. Dengan menggunakan kekuatan mereka yang besar, mereka membangun struktur menjulang tinggi yang tidak seperti yang pernah dilihat sebelumnya. Bangunan-bangunan ini tidak hanya tinggi, tetapi juga kokoh dan tahan lama, menunjukkan pemahaman mendalam mereka tentang teknik konstruksi dan bahan bangunan. Kota-kota mereka membanggakan istana dan kuil yang megah, dihiasi dengan ukiran yang rumit dan batu-batu mulia. Setiap detail dari ukiran ini menceritakan kisah tentang budaya dan kepercayaan mereka, serta menunjukkan kemampuan artistik yang luar biasa. Batu-batu mulia yang digunakan tidak hanya memperindah bangunan, tetapi juga menunjukkan kekayaan dan kemakmuran mereka. Mereka merancang sistem irigasi yang cerdik, mengubah tanah gersang menjadi taman yang rimbun. Sistem ini memungkinkan mereka untuk menanam berbagai jenis tanaman dan menciptakan oasis di tengah gurun. Keahlian mereka dalam mengelola air menunjukkan pemahaman mendalam mereka tentang lingkungan dan kebutuhan pertanian. Kanal dan saluran air melintasi tanah mereka, membawa air ke tanaman dan ternak mereka. Sistem ini tidak hanya memastikan pasokan air yang stabil, tetapi juga meningkatkan
produktivitas pertanian mereka. Dengan saluran air yang dirancang dengan baik, mereka mampu mengairi lahan yang luas dan memastikan kelangsungan hidup komunitas mereka. Penguasaan mereka atas lingkungan mereka menumbuhkan rasa bangga dan kemandirian. Mereka merasa mampu mengatasi segala tantangan yang dihadapi, baik dari alam maupun dari musuh. Kemandirian ini membuat mereka percaya bahwa mereka tidak memerlukan bantuan dari luar, dan bahwa mereka dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka percaya bahwa prestasi mereka adalah bukti kekuatan dan kecerdikan mereka sendiri. Setiap pencapaian, setiap inovasi, dianggap sebagai hasil dari usaha dan kerja keras mereka. Keyakinan ini memperkuat rasa percaya diri mereka dan mendorong mereka untuk terus berinovasi dan menciptakan hal-hal baru. Keyakinan ini, bagaimanapun, akan terbukti menjadi kehancuran mereka. Kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan membuat mereka lengah dan tidak siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka mulai mengabaikan tanda-tanda peringatan dan tidak lagi waspada terhadap ancaman yang datang. Mereka gagal mengenali berkah yang diberikan kepada mereka oleh Allah, menganggap kesuksesan mereka semata-mata karena usaha mereka sendiri. Ketidakmampuan mereka untuk bersyukur dan mengakui sumber sejati dari keberhasilan mereka akhirnya membawa mereka pada kehancuran. Ini adalah pelajaran penting tentang pentingnya kerendahan hati dan pengakuan terhadap kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Seiring dengan kemakmuran kaum Ad, hati mereka mengeras. Dibutakan oleh kekayaan dan kesuksesan, mereka melupakan sumber berkah mereka. Mereka menjadi konsumtif terhadap harta duniawi dan terobsesi untuk mengumpulkan lebih banyak lagi. Struktur mereka yang menjulang tinggi, yang dulunya merupakan simbol kecerdikan, berubah menjadi monumen kesombongan mereka. Mereka memandang rendah suku-suku lain, menganggap mereka lebih rendah dan tidak layak. Kesombongan mereka bahkan meluas ke alam. Mereka percaya bahwa mereka adalah penguasa domain mereka, tidak bertanggung jawab kepada siapapun, bahkan kepada Allah. Mereka menikmati kekuatan dan kekuasaan mereka, menggunakannya untuk mengeksploitasi yang lemah dan menindas yang rentan. Masyarakat mereka, yang dulunya dicirikan oleh kerjasama dan persatuan, hancur di bawah beban kesombongan dan keserakahan mereka. Nabi Hud AS menyaksikan kegelapan yang semakin besar di hati mereka, tahu sudah waktunya untuk menyampaikan pesan Allah. Beliau berdiri di hadapan mereka, suar kebenaran di tengah lingkungan mereka yang mewah. Dengan suara yang penuh kasih sayang, beliau mengingatkan mereka tentang kekuatan dan rahmat Allah yang tak terbatas. Beliau berbicara tentang sifat fana dari harta benda mereka dan pentingnya mencari pahala abadi di akhirat. Beliau memohon mereka untuk meninggalkan berhala-berhala mereka dan memeluk penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu. Beliau memperingatkan mereka tentang konsekuensi dari tindakan mereka, mendesak mereka untuk bertobat dan mencari pengampunan Allah sebelum terlambat. Namun, kata-katanya disambut dengan cemoohan dan ejekan. Kaum Ad yang dibutakan oleh kesombongan mereka menolak untuk mendengarkan pesannya. Kaum Ad mencemooh kata-kata Nabi Hud, menganggapnya sebagai orang gila dan pembohong. Mereka tidak mau mendengarkan pesan yang dibawanya, meskipun itu adalah pesan kebenaran dan keselamatan. Mereka menolak untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka menganggap Nabi Hud sebagai ancaman terhadap cara hidup mereka yang nyaman dan penuh kemewahan. Mereka berpegang teguh pada berhala-berhala mereka, percaya bahwa mereka adalah sumber kemakmuran mereka. Mereka tidak bisa menerima bahwa berhala-berhala itu hanyalah patung-patung tak bernyawa yang tidak bisa memberikan apa-apa. Mereka terus melakukan ritual-ritual mereka, menawarkan korban kepada berhala-berhala itu, berharap mendapatkan berkah dan perlindungan. Mereka tidak menyadari bahwa semua itu sia-sia. Mereka mengejek pesan kerendahan hati dan tanggung jawabnya, lebih suka menikmati kebesaran yang mereka proklamasikan sendiri. Mereka merasa superior dan tidak membutuhkan nasihat dari siapapun, apalagi dari seorang nabi yang mereka anggap gila. Mereka merayakan kekayaan dan kekuasaan mereka, berpesta pora dan memamerkan kemegahan mereka. Mereka yakin bahwa mereka tidak akan pernah jatuh, bahwa kejayaan mereka akan abadi. Beberapa bahkan mengancam Nabi Hud AS, memperingatkannya untuk menghentikan khotbahnya atau menghadapi kemarahan mereka. Mereka tidak ingin mendengar kata-kata yang mengganggu kenyamanan mereka.
Mereka mengeluarkan ancaman-ancaman keras, berusaha menakut-nakuti Nabi Hud agar berhenti menyampaikan pesan kebenaran. Namun, Nabi Hud tidak gentar. Meskipun mereka menolak, Nabi Hud AS tetap bertahan. Beliau terus memanggil mereka ke jalan yang benar. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan atas kebutaan spiritual mereka. Beliau tidak pernah menyerah, meskipun tantangan yang dihadapinya sangat besar. Beliau terus berbicara dengan penuh semangat, berharap bahwa setidaknya beberapa dari mereka akan mendengarkan dan berubah. Beliau tahu bahwa tugasnya adalah menyampaikan pesan, terlepas dari apakah mereka menerimanya atau tidak. Hatiku dipenuhi dengan kesedihan melihat kebutaan spiritual mereka, kata Nabi Hud. Beliau mengingatkan mereka tentang bangsa-bangsa masa lalu yang menemui ajalnya karena kesombongan dan ketidakpercayaan mereka. Beliau mengingatkan mereka tentang bangsa-bangsa masa lalu yang menemui ajalnya karena kesombongan dan ketidakpercayaan mereka. Beliau memperingatkan mereka bahwa nasib mereka tidak akan berbeda jika mereka terus menyangkal kebenaran. Beliau memperingatkan mereka bahwa nasib mereka tidak akan berbeda jika mereka terus menyangkal kebenaran. Namun, permohonannya tidak didengar. Mereka tetap keras kepala dan menolak untuk berubah. Kaum Ad yang diliputi kesombongan mereka telah menyegel nasib mereka sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan peringatan Nabi Hud, dan akhirnya mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka telah menentukan nasib mereka sendiri. Kota-kota megah yang dulu mereka banggakan, kini hancur menjadi puing-puing, dan kejayaan mereka hanya tinggal sejarah. Kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kesombongan dan menolak kebenaran hanya akan berujung pada kehancuran. Semoga kita senantiasa mengambil hikmah dan tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Nafas Hijrah agar kita terus bisa belajar dan mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.